depan. Alkitab memberikan catatan begini. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan, selalu ada kalimat atau kata if, jika. Jadi ada kalimat bersyarat, Bapak Ibu. Ayat yang ke-13 Alkitab memberikan catatan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa salah satu atau rancangan Allah dalam kehidupan kita adalah ketika kita disiapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Nah, kata Ibrani untuk kepala itu memakai kata ini, ros. Ros itu artinya begini, Bapak Ibu. Kita ini orang yang unggul, disiapkan menjadi orang yang luar biasa, orang yang unggul, karena setiap rancangan yang Tuhan siapkan untuk kita. Ingat, rancangan, saya pernah membawa saudara di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 itu, ketika Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, Bapak Ibu, rancangan yang Tuhan siapkan untuk kita, atau Tuhan selalu bermain dengan rancangan. Dan salah satu rancangan adalah ketika kita menjadi kepala, dan kepala itu berarti yang pertama ini unggul. Jadi kita ini dirancang untuk menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang yang unggul itu bermainnya Pak. Bermainnya itu di atas rata-rata, bukan orang yang rata-rata. Saya nggak ngomong ini posisimu menjadi pimpinan atau bukan pimpinan, tetapi dimanapun saudara berada, ros itu berarti saudara disiapkan untuk menjadi orang yang unggul, itu bermainnya di atas rata-rata meskipun kelihatannya hanya karyawan biasa. Pak, kalau kita ini semuanya menjadi pimpinan, siapa yang menjadi bawahan? Karena bawahan juga menentukan sesuatu. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sehingga sekali lagi kita ini disiapkan dan harus bermainnya di atas rata-rata. Doa saudara tidak boleh doa yang biasa, doa yang di atas rata-rata. Nah, saya mau ngajar begini. Harusnya saya ngajar tentang pujian penyembahan. Nah, kalau Bapak Ibu kan ketika kita menyembah kepada Tuhan, kadang-kadang kita berdiam diri. Jangan. Saudara bisa memulai latihan dengan terbiasa dengerin, itu yang pertama. Yang kedua, biasa buka mulut. Jadi kalau lagi penyembahan, saudara mungkin nggak bisa seperti saya, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang ajaib dan luar biasa. Saudara bisa ngomong gini, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Perkatakan meskipun tidak dilakukan. Nah, sehingga sekali lagi ketika kita bermain di atas rata-rata, maka siap dalam kondisi apapun kita akan menjadi orang yang terpilih. Orang yang terpilih itu orang yang luar biasa, Pak, orang yang unggul. Orang kalau tidak unggul nggak mungkin terpilih. Jadi kalau saudara berada di posisimu di atas, mainmu biasa di atas rata-rata, ketika teman-teman sekantormu atau teman-teman sepekerjaanmu melakukan kebiasaannya seperti itu, saudara harus bermain di atas rata-rata. Maka ketika ada sebuah pemilihan, saudara yang akan terpilih. Saya ingat pernah mendengar ilustrasi ketika krisis moneter terjadi tahun 98, Bapak Ibu, ada satu perusahaan yang habis, bangkrut. Lalu kemudian bosnya ngomong sama seluruh karyawannya, kita sudah tidak punya apa-apa lagi, silahkan kalian tinggalkan perusahaan ini. Mungkin pesangon saya juga nggak sanggup lagi. Karena dia bergerak di ekspor impor. Tentu kalau ekspor impor itu bicara dolar. Sehingga ketika dolar naik
terkendali, maka semua apa yang dia miliki habis. Ada seorang yang berkata kepada bosnya itu, "Bos, daripada saya di rumah saya juga nggak ngapa-ngapain, saya juga nggak ngerti mau kerja di mana. Saya kerja tetap sama bos, hanya asal saya dikasih transport sama uang makan saya. Sudah, saya nggak nuntut apa-apa." Nah, Bapak Ibu, ketika orang ini dengan setia melakukan apa yang dikerjakannya, bermainnya di atas rata-rata, kemudian setelah krisis moneter berlalu, Bapak Ibu, perusahaan itu mulai bangkit. Dan ketika bangkit menjadi cukup bagus, dia buka cabang. Lalu kemudian si bosnya ini mau mencari kepala cabang. Kira-kira sulit nggak nyari orang? Kenapa? Ada satu orang yang bermain di atas rata-rata, dan dia berkata, "Kamu pimpin di tempat ini." Saya mau sampaikan kepada kita semuanya hari ini, jangan bermain di yang rata-rata, tetapi di atas rata-rata. Karena ketika saudara kinerjamu teruji, maka saudara akan terpilih dalam satu posisi tertentu yang kadang-kadang bahkan tidak dapat saudara mengerti. Di PT Sumiraber tempat Mas Dwi kerja, itu ada satu orang driver ketika lagi nggak ada kerjaan, dia tidak seperti teman-temannya yang lain yang leha-leha. Dia lihat arsip, kemudian dia beresin begitu segala macam ya. Saya dengar ini cerita dari Pak Michael. Lalu beliau berkata, ketika membutuhkan orang di bagian itu, maka perusahaan tidak perlu lagi cari orang. Karena ada seorang driver ini yang meskipun hanya kerjanya driver, tapi ketika tidak ada kerjaan, dia lakukan merapikan segala sesuatu. Dan ketika membutuhkan orang, nggak perlu lagi cari orang, karena ada orang yang sudah disiapkan. Bukan hanya disiapkan, sudah bersiap diri. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati, kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul ya? Kalau waktu Tuhan datang, kita tidak mempersiapkan diri, jangan-jangan meleset waktu Tuhan itu. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, begitu waktu Tuhan datang, itu ketemu, Pak. Sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semuanya, kalau kita bermain di atas rata-rata, ada sesuatu, kita akan menjadi orang-orang yang terpilih. Orang nggak perlu lagi cari-cari, karena sudah disiapkan Tuhan dan saudara sudah mempersiapkan diri. Ya, haleluya. Jadi jangan hanya karyawan, dengar baik-baik, jangan hanya bekerja sesuai dengan gajimu. Kalau perlu, bekerja di atas gajimu. Karena ketika orang atau bosmu membutuhkan, maka tidak perlu repot-repot cari, karena ada orang yang bermain di atas rata-rata. Nah, kepala juga berarti begini, berkuasa. Berkuasa apa? Orang yang menguasai bidang yang Tuhan tempatkan sehingga bisa memiliki dampak yang signifikan. Begini Bapak Ibu yang diberkati. Saya ditempatkan di tempat ini sebagai seorang gembala. Maka saya harus memiliki kualifikasi ros ini, berkuasa. Dalam arti saya bisa menguasai baik apa yang menjadi kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya. Saudara memiliki sebuah posisi, maka saya percaya posisi itu yang terbaik yang hari ini Tuhan siapkan untuk saudara. Dan yang paling penting saya mau sampaikan bahwa ketika saudara berada dalam satu posisi harus memiliki dampak. Itu penting. Saya kasih ilustrasi Yusuf. Yusuf itu anak konglomerat. Tiba-tiba jadi konglomerat. Benar ya? Jadi dari anak konglomerat jadi melarat karena dijual sebagai budak. Ketika dia dijual sebagai budak, saya percaya di dalam seluruh perjalanan orang Midian itu membawa Yusuf ke Mesir, Yusuf pasti berlaku baik. Sehingga ketika dijual sebagai budak, jangan lupa budak itu oleh para penjual budak diperlakukan baik-baik, karena jangan sampai dia lemes, begitu dijual kalau lemes harganya tidak seberapa. Nah, saya percaya karena Yusuf ini baik, maka diperlakukan baik, dan ketika dijual, yang membeli bukan orang sembarangan, Potifar. Siapa itu Potifar? Menteri. Halo, siapa? Menteri.
bukan orang biasa. Jadi kalau menteri membeli sesuatu, pasti saya percaya tidak mungkin yang biasa, Pak. Kalau saya pakai sepatu NB contohnya, itu NB yang diskon, betul ya? Kalau kita kan nunggu waktunya ini kapan ini diskonnya gede kan gitu. Tapi kalau menteri nggak nunggu diskon, Pak. Barang baru yang bagus, yang paling bagus yang dibeli. Betul ya? Betul ya? Nggak akan beli yang 200 ribuan, Pak. Tapi kan kita ada rencana itu masalahnya. Minggu depan. Minggu depan. Pak Indra minggu depan ya? Iya. Kasih ya. Iya, benar. Kosong beda nih. Kan selesai ibadah pemuda kan bisa langsung berangkat itu. Nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menteri pasti membeli sesuatu yang terbaik. Yang Yusuf itu terpilih. Dan ketika Yusuf berada di rumah menteri, saya percaya seorang menteri